Dengan tubuh berwarna cerah mengkilap, ikan flamboyan ini meluncur di antara terumbu karang mencari makanan. Tidak seperti ikan lainnya, ikan ini menikmati alga yang menempel di dalam terumbu karang yang telah mati. Dengan giginya yang sangat kuat, mereka mampu menghancurkan bongkahan karang, menggerusnya untuk mendapatkan alga yang kaya nutrisi di dalamnya. Setelah kenyang, mereka berenang lalu di tengah perjalanannya, meninggalkan kepulan pasir putih halus di belakangnya. Pasir putih halus ini adalah bahan yang terdapat di hampir semua pantai yang berpasir putih. Jika kamu suka berbaring di pantai berpasir putih, ada kemungkinan sebagian dari mereka menempel di tubuh kamu. Ini adalah ikan yang paling berbeda dari sekian banyaknya ikan yang menghuni kebanyakan terumbu karang di seluruh dunia. Nama mereka terinspirasi dari paruh dan warna spesies burung tertentu. Ini adalah parrotfish atau ikan kakatua. Dengan begitu meningkatnya polusi laut, baik karena sebab alami ataupun karena ulah manusia, ikan kakatua memainkan peran yang semakin penting dalam ekosistem terumbu karang di perairan tropis yang mengalami degradasi. Ikan kakatua menjaga kelestarian terumbu karang dengan mengkonsumsi dan menghilangkan makroalga. Kondisi air yang tidak balance akan memicu laju pertumbuhan makroalga, yang lambat laun akan menutupi terumbu karang, menyebabkan terumbu karang tidak sehat dan menghambat pertumbuhannya. Pemberantasan makroalga yang dilakukan oleh ikan kakatua memungkinkan ekosistem terumbu karang untuk melanjutkan proses alaminya. Salah satu spesies ikan kakatua, yakni Bolbometopon muricatum, atau yang juga dikenal sebagai ikan kakatua hamhead hijau, bertanggung jawab atas distribusi pasir karang di bioma terumbu. Ikan ini menggunakan gigi faringnya untuk menggerus karang, mencernanya, dan mendistribusikannya dalam bentuk ke bioma terumbu. Seekor ikan kakatua hamhead hijau dapat menghasilkan hingga 90 kg pasir per tahun. Konsumsi alga yang dilakukan oleh ikan kakatua secara langsung mempengaruhi komunitas alga dan menghambat pertumbuhannya. Ikan ini cukup terkenal karena keterampilannya mengikis dan menggerogoti terumbu karang yang tidak sehat. Gigi mereka tersusun rapat di sepanjang garis rahang, sehingga mereka seakan memiliki paruh seperti burung kakatua. Paruh yang kuat dengan ujung tajam ini dapat mengakses celah-celah terumbu karang yang sulit dijangkau. Fitur unik yang mereka miliki telah membantu menghilangkan makroalga dari terumbu, membuat ikan kakatua sebagai ikan yang tidak tergantikan di ekosistem terumbu karang. Dalam video tentang terumbu karang, ada sedikit penjelasan tentang subjek kita kali ini. Ikan kakatua memainkan peran kompleks dalam ekosistem terumbu karang yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari alga yang tumbuh di dalam karang. Untuk mencapai makroalga, dengan gigi kuatnya, ikan kakatua memecah karang menjadi bongkahan kecil dan menggunakan gerigi di tenggorokannya untuk menggilingnya lebih halus sebelum disalurkan ke perut. Mereka menghabiskan 90% masa hidupnya mencemili karang yang memutih akibat coral bleaching. Peristiwa pemutihan karang atau coral bleaching adalah sebuah proses di mana karang yang menurun kesehatannya dan perlahan mati. Peristiwa ini disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah stres akibat perubahan suhu permukaan laut, penambangan karang liar, dan polusi. Dulu, banyak yang menduga kalau aktivitas ikan kakatua merusak terumbu karang. Mereka diduga sebagai salah satu biang keladi penyebab coral bleaching. Tapi penelitian terbaru menunjukkan sebaliknya. Mereka justru berperan penting dalam membantu pemulihan terumbu karang yang memutih dengan memakan makroalga yang menutupi permukaannya, yang mencegah pertumbuhan karang yang baru. Terumbu tumbuh selama ribuan tahun berkat jutaan polip individu kecil yang seiring pertumbuhannya mensekresikan eksoskeleton berbahan kalsium karbonat untuk membentuk koloni karang keras yang merupakan bahan penyusun terumbu. Karang lunak tumbuh makmur di antara susunan terjal karang keras yang juga menyediakan rumah yang nyaman bagi ikan, moluska, dan banyak organisme laut lainnya.
Terumbu karang yang sehat menyediakan rumah bagi banyak kehidupan. Mereka menyimpan keanekaragaman hayati tertinggi dari ekosistem manapun di bumi, menjadikannya salah satu ekosistem yang paling kompleks secara biologis, dan salah satu ekosistem yang paling berharga di planet ini. Ekosistem yang hidup ini ada di seluruh perairan tropis, dan mendukung lebih dari 1 miliar manusia berkat perannya yang tak ternilai. Namun, seperti yang kita telah ketahui, terumbu karang menghadapi krisis eksistensial karena perubahan iklim, polusi, dan berbagai penyebab stres lainnya. Kerentanan ekstrem terumbu karang terhadap pemanasan suhu air laut menjadikannya salah satu ekosistem yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Peningkatan suhu sebesar 1 derajat hingga 2 derajat Celcius saja dapat memicu terjadinya bleaching karena suhu lingkungan tempat karang hidup sudah mendekati batas maksimal. Pemanasan global menyebabkan suhu air laut meninggi. Ini adalah pemicu stres yang utama yang menyebabkan coral bleaching atau pemutihan karang. Saat air menjadi terlalu hangat untuk terumbu karang, karang akan melepaskan mikroalga, mengubah kerangka menjadi putih. Sebagian besar koral atau karang hidup bersimbiosis dengan zooxanthellae. Zooxanthellae adalah salah satu jenis alga bersel satu yang hidup pada jaringan karang. Alga ini memproduksi makanan melalui fotosintesis yang diserap dan dimanfaatkan oleh karang. Secara umum, karang bergantung pada hubungan simbiosis untuk kelangsungan hidupnya. Zooxanthellae adalah organisme uniseluler, alga emas coklat atau Dinoflagellata, yang hidup di badan air sebagai plankton atau bersimbiosis di dalam jaringan organisme lain, seperti pada koral atau karang. Tapi Zooxanthellae juga dapat ditemukan hidup di dalam jaringan ubur-ubur, kerang raksasa, dan beberapa nudibranch. Pada jaringan permukaan polip, Zooxanthellae hidup melalui daur ulang limbah makanan. Karang memberi Zooxanthellae lingkungan yang konstan dan terlindungi, serta nutrisi beberapa limbah karbon dioksida, nitrogen, dan fosfor yang melimpah. Sebagai imbalannya, karang menerima pasokan oksigen dan produk fotosintesis lainnya secara konstan dari Zooxanthellae. Beberapa karang akan bercahaya secara alami, menghasilkan lapisan pelindung pigmen berwarna neon sebelum memutih. Jika peristiwa pemutihan berkepanjangan atau terjadi terlalu sering tanpa waktu yang cukup untuk memulihkan diri, kematian karang dapat terjadi. Makroalga yang menutupi karang yang memutih juga akan menutup akses terumbu karang, mencegah kembalinya polip dan Zooxanthellae. Nah, disinilah peran ikan kakatua. Mereka meregenerasi terumbu karang dengan membabat habis makroalga yang menutupi tiap celah karang yang mati, memberikan tempat baru untuk polip tumbuh, dan memperbaiki ekosistem yang rusak. Ikan kakatua adalah kelompok besar spesies ikan laut yang menghuni seluruh perairan dangkal beriklim tropis dan subtropis di dunia. Mereka hidup makmur di terumbu karang, pantai karang, dan padang lamun. Ikan-ikan cerah ini berperan penting dalam kelimpahan spesies di perairan Indo-Pasifik. Warna-warna cerah ini mengingatkan kita pada ikan res. Memang, ikan kakatua adalah kerabat dekat ikan res. Dan seperti ikan res, ikan kakatua juga ikan sosial, seringkali membentuk gerombolan besar dengan spesies ikan lain. Tapi tidak seperti ikan res yang umumnya berukuran 20 cm, ikan kakatua dapat tumbuh besar. Beberapa spesies ikan kakatua bahkan dapat tumbuh mencapai panjang hingga 1,2 meter. Selain mencemili alga yang tumbuh di karang yang mati, terkadang mereka juga menelan karang yang hidup. Beberapa ikan kakatua memiliki sekitar ratusan atau bahkan ribuan gigi berbaris yang terus tumbuh. Semua gigi itu menyatu membentuk struktur yang kuat seperti paruh burung nuri atau burung kakatua. Paruh inilah yang menginspirasi nama ikan ini. Seperangkat gigi lain yang disebut gigi faring memecah serpian karang di tenggorokan ikan, menjadikannya lebih halus dan mudah dicerna. Para ilmuwan yang menganalisis struktur gigi ikan ini menemukan bahwa mereka lebih keras daripada tembaga. Saking kerasnya, gigi ikan ini juga dapat menahan tekanan hingga 530 ton, yang jika diibaratkan sama dengan sekitar 88 ekor gajah dewasa. Jika ikan kakatua tidak sengaja menelan karang, mereka tetap akan mencernanya, tapi membuang sisanya dalam bentuk pasir. Nah, karena sekitar 90% waktunya dihabiskan untuk mencemili karang mati, mereka adalah salah satu penyumbang pasir terbesar di laut. Seekor ikan kakatua dewasa berukuran besar
dapat menggiling karang yang jika diperkirakan dapat mencapai hingga 90 kg pasir putih yang halus dalam setahun. Bahkan, ada penelitian yang menyebutkan bahwa sekitar 70% pasir putih yang ditemukan di beberapa pantai di seluruh dunia mengandung pasir yang ditinggalkan oleh ikan ini. Ada sekitar 80 spesies ikan kakatua yang telah teridentifikasi. 2 di antaranya, yaitu greenback dan bumphead, diketahui telah menurun populasinya karena penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan habitat. Namun, berkat undang-undang yang meliputi kawasan lindung laut yang baru, di mana menangkap ikan kakatua dinyatakan melanggar hukum, para ilmuwan memperkirakan jumlah mereka akan meningkat. Kawasan perlindungan ini termasuk Teluk Meksiko, Samudra Atlantik di sekitar Bahama, dan Samudra Hindia di dekat Maladewa, di sebuah negara kepulauan di dekat Sri Lanka. Kalau Indonesia kayaknya belum ya, masih berupa himbauan aja. Masyarakatnya masih suka makan ikan kakatua, dan pemerintahnya masih sibuk menimbang peraturan penjualan pasir laut. Anyway, setiap malam, spesies ikan kakatua tertentu menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk membuat gelembung lendir transparan untuk tidur. Lendir ini berasal dari kelenjar di operkulum atau di bagian belakang insangnya. Para ilmuwan menduga, gelembung lendir ini bertindak sebagai semacam kantong tidur yang melindungi ikan saat mereka tidur. Melindungi mereka dari parasit penghisap darah seperti isopoda yang pernah kita bahas, dan predator mematikan seperti belut moray dan hiu. Karena kantung tidur ini menyegel segala aroma yang keluar dari tubuh ikan. Ini adalah queen parrotfish, Scarus vetula. Ketika siang, mereka adalah ikan yang cantik dan ramah. Tapi ketika malam tiba, mereka melindungi kecantikan mereka di dalam kantung lendir. Saat matahari terbenam, primadona Karibia yang sebesar buah semangka ini menyelinap ke dalam celah terumbu dan mulai mengeluarkan gelembung lendir yang perlahan menutupi kepalanya, seperti helmnya Sandy Chick. Kemudian, kantung lendir ini menyebar hingga ke arah ekor, dan dalam waktu sekitar 30 menit, ikan cantik ini tengah lelap beristirahat di dalam kantung lendir yang sangat aman dan nyaman. Jika karena satu atau lain hal kantung tidurnya rusak atau robek, sang ikan akan bangun dan segera melarikan diri dari celah. Jadi secara tidak langsung, kantung lendir ini semacam tenda berteknologi tinggi atau kelambu dengan sistem alarm. Akan dibutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk membuat kantung lendir ini, dan ini akan menghabiskan sekitar 2,5% energinya. Tapi menurut saya, ini adalah harga yang relatif kecil untuk menjamin tidur malam yang nyenyak dan bangun tidur dengan kulit yang segar. Rutinitas ini seperti sebagian dari kamu yang wajib skincare sebelum tidur. Setuju? Tapi, perlendiran queen parrotfish tidak berakhir di situ aja. Selain mengeluarkan lendir pelindung saat tidur, kelenjar khusus pada insang ikan ini juga berfungsi sebagai perisai dari debu atau sinar matahari. Kelenjar lendir mereka akan secara terus-menerus mengeluarkan jenis lendir yang lain yang melindungi tubuh ikan dari sinar ultraviolet, seperti tabir surya berbahan lendir. Memang, banyak spesies ikan yang memiliki kemampuan ini, tapi queen parrotfish dapat mengontrol penyebaran lendir ini. Ketika air pasang sedang tinggi, beberapa spesies ikan kakatua akan berbondong-bondong ke puncak terumbu untuk memakan alga. Tapi sebelum pergi, queen parrotfish telah melumuri punggung atau bagian atas tubuh mereka dengan lendir 2 kali lebih banyak daripada bagian tubuhnya yang lain. Hal ini memungkinkan queen parrotfish untuk mencari makanan sepanjang hari tanpa membakar punggungnya. Untuk kamu yang suka ke pantai atau suka berenang di siang hari, hati-hati sama radiasi ultraviolet. Tirulah queen parrotfish agar kulit kamu tetap cantik. Anyway, saya ada bikin pantun yang berkaitan dengan ikan kakatua. Begini bunyinya. Ikan terubuk ikan kakatua. Dikejar hiu ke terumbu karang. Kalau kamu masih duduk menonton video kita, boleh dong kasih like-nya sekarang. Pertumbuhan ikan kakatua cukup kompleks dan disertai serangkaian perubahan. Ikan kakatua adalah satu dari beberapa jenis ikan yang mengalami perubahan warna atau polikromatisme dan perubahan kelamin atau sequential hermaphroditisme. Sebagian besar spesies memulai hidup sebagai betina. Ini dikenal sebagai fase awal, dan kemudian berubah menjadi jantan atau fase terminal.
Pada banyak spesies, seperti spesies Sparassomaviridae, sejumlah individu berkembang langsung menjadi jantan. Mereka tidak mulai sebagai betina. Pejantan yang berkembang langsung ini biasanya paling mirip dengan fase awal kebanyakan ikan kakatua dan sering menampilkan strategi kawin yang berbeda dari pejantan fase terminal dari spesies yang sama. Beberapa spesies seperti ikan kakatua mediterania bersifat gonokoristik sekunder, di mana tiap individu memiliki jenis kelamin yang sudah ditentukan sebelum mereka dewasa. Ini berarti beberapa betina tidak dapat mengubah jenis kelamin. Betina akan tetap betina sepanjang hidup mereka. Sementara, untuk individu yang berubah dari betina menjadi jantan, mereka akan melakukannya sebelum mereka dewasa, sebelum organ reproduksi mereka berfungsi, dan warna tubuh mereka dibedakan berdasarkan jenis kelamin mereka. Tidak ada jantan yang memiliki warna tubuh seperti betina, atau sebaliknya. Ikan kakatua marmer atau Leptoscarus phaigiensis adalah satu-satunya spesies ikan kakatua yang diketahui tidak mengubah kelamin. Pada sebagian besar individu, fase awal mereka berwarna merah kusam, coklat, atau abu-abu. Dan pada fase terminal, mereka akan berubah warna menjadi hijau cerah atau biru dengan bercak merah muda, oranye, atau kuning cerah. Dalam sejumlah kecil spesies, fasenya juga serupa, di mana betina dewasa akan berwarna cerah, sedangkan jantan dewasa berwarna abu-abu. Pada sebagian besar spesies, ikan kakatua remaja memiliki pola warna yang berbeda dari ikan dewasa. Namun, remaja dari beberapa spesies dapat mengubah warna mereka untuk sementara waktu. Ini mereka lakukan sebagai mekanisme defensif, yaitu mimikri untuk meniru spesies lain. Selain membingungkan predator, ini juga membingungkan para peneliti. Karena beberapa spesies dengan jenis kelamin dan usia yang berbeda memiliki fase yang juga berbeda, sehingga beberapa spesies seringkali disangka sebagai spesies yang terpisah pada pengamatan pertama kali. Akibatnya, para ilmuwan harus mengamati spesies demi spesies berkali-kali sebelum akhirnya menyatakan ada lebih dari 80 spesies ikan kakatua di seluruh dunia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagian besar spesies akan membentuk kumpulan besar saat makan dan sering berkelompok berdasarkan ukurannya. Harem dari beberapa betina dipimpin oleh satu pejantan yang akan mempertahankan posisinya dari ancaman apapun. Ketika masa kawin tiba, mereka melakukan apa yang dinamakan pelagic spawning atau pemijahan pelagis, di mana jantan dan betina dewasa bersama-sama melepaskan telur dan sperma yang akan terbuahi secara eksternal dan mengapung di badan air. Telur-telur tersebut mendarat dan mengendap di celah karang hingga mereka menetas. Tidak ada campur tangan induk setelah telur menetas. Ikan kakatua kecil yang baru menetas harus bertahan hidup sendiri hingga mereka dewasa. Secara umum, ikan kakatua bertelur sepanjang tahun, dan mereka biasanya melakukannya saat senja. Namun, puncak pemijahan bagi banyak spesies terjadi pada senja di musim panas. Banyak spesies akan bermigrasi ke tepi luar terumbu karang untuk bertelur. Ada bukti bahwa beberapa ikan kakatua merespons siklus bulan sebelum mereka kawin. Dalam beberapa pengamatan, pemijahan pada banyak spesies ikan kakatua berkorelasi erat dengan air pasang yang terjadi ketika bulan purnama. Siklus pasang surut ini mereka ikuti dengan cermat karena berkaitan dengan keselamatan telur mereka yang akan mendarat di tempat yang baik, tempat yang aman dengan ketersediaan makanan yang menjamin pertumbuhan anak-anak mereka. Usia maksimum ikan kakatua tidak sampai 20 tahun. Sebagian besar hidup kurang dari 5 tahun. Tapi ada kecenderungan umum untuk masa hidup yang lebih lama pada spesies yang lebih besar. Spesies ikan kakatua terbesar, yakni Bolbometopon muricatum, adalah satu-satunya spesies yang dapat mencapai usia maksimal hingga 20 tahun. Saat ini, ikan kakatua tidak terancam punah. Tapi, populasi mereka terus menurun karena global warming, polusi, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Pada studi terbaru yang dilakukan untuk IUCN yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE, para peneliti telah menemukan bahwa 86 spesies ikan kakatua menghadapi risiko kepunahan yang rendah secara global. Tapi, mereka menghadapi risiko kepunahan yang tinggi secara regional, terutama di area seperti Coral Triangle atau segitiga terumbu karang, di mana jumlah populasi menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. Penangkapan ikan yang disertai perusakan habitat terumbu karang
telah terbukti menjadi ancaman bagi banyak populasi ikan karang secara lokal. Salah satu contoh spesies yang populasi lokalnya terancam adalah rainbow parrotfish atau Scarus guacamaya yang sebelumnya terdaftar sebagai kurang data. Tapi karena kehidupannya sangat bergantung pada tindakan konservasi, pengamatan pada spesies ini telah kembali dilakukan dan telah diusulkan untuk didaftarkan sebagai hampir terancam. Spesies yang berbadan besar dan berumur panjang ini sebelumnya pernah terdaftar sebagai terancam punah karena secara historis sering ditangkap dalam jumlah besar. Namun setelah konservasi, beberapa wilayah telah mengeluarkan peraturan yang membantu populasi rainbow parrotfish ke dalam jumlah yang stabil. Tapi sekarang, populasi rainbow parrotfish atau ikan kakatua pelangi terus mengalami penurunan akibat perusakan dan hilangnya habitat bakau yang menjadi tempat bayi mereka berlindung, serta penangkapan ikan yang berlebihan yang beberapa metodenya terbukti merusak terumbu karang. Survei juga telah dilakukan terhadap ikan kakatua dan ikan bedah di wilayah Coral Triangle atau segitiga terumbu karang yang meliputi sebagian besar wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Dari 105 spesies ikan kakatua di segitiga terumbu karang, 18 diantaranya menjadi target industri perikanan kecil dan menengah. Sementara, 13 diantaranya berada dalam risiko kepunahan yang lebih tinggi secara regional akibat polusi yang berakhir pada perusakan habitat. Lebih dari 120 juta manusia di dalam segitiga terumbu karang mengandalkan ikan kakatua sebagai sumber protein utama mereka. Tapi sayangnya, pemanfaatan sumber daya ini tidak disertai dengan perawatan yang berkelanjutan. 95% terumbu karang di Asia Tenggara terancam habis. Penyebab utamanya yaitu tadi, kerusakan yang diakibatkan oleh polusi dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Ini dapat memiliki efek yang mendalam pada ikan karang seperti ikan kakatua. Upaya seperti konservasi untuk melindungi kawasan ekologi ini sangat penting dan akan meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat di kawasan tersebut. Selain penting secara komersial di seluruh dunia, ikan kakatua juga memiliki nilai pariwisata dari para penyelam yang ingin melihat mereka di habitat aslinya. Dan pastinya, kehadiran mereka sangat penting untuk kesehatan terumbu karang. Negara-negara termasuk Belize dan Bermuda melihat peran penting ikan ini bagi terumbu karang mereka. Dan oleh karena itu, negara-negara tersebut memiliki perlindungan khusus untuk spesies ikan kakatua dan ikan karang yang lain. Para peneliti menyarankan, di banyak wilayah, tindakan konservasi spesies yang spesifik perlu ditingkatkan dan harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi lokasi pemijahan dan agregasi pakan. Setiap ikan yang berbadan besar akan membutuhkan pergerakan di habitat terumbu karang yang luas. Tindakan konservasi dan peningkatan pemantauan harus menjadi prioritas di area terumbu karang manapun. Intinya, jika kamu mencari makan di laut, rawatlah laut, agar ia tetap dapat memberimu makan. Terumbu karang yang sehat membutuhkan ruang untuk tumbuh di dalam laut dengan tingkat alga yang merugikan yang rendah. Kita masih beruntung. Meskipun populasi ikan kakatua menurun, mereka masih sering ditemukan di terumbu tropis di seluruh dunia. Keberadaan mereka menjamin kesehatan terumbu karang. Tapi jika mereka terus ditangkap tanpa ada niat melestarikan, percayalah, seluruh ekosistem karang akan runtuh. Jika kamu lebih suka makan ikan kakatua daripada melihat keragaman ekosistem terumbu karang yang indah, teruslah tangkapi ikan-ikan ini. Teruslah makan ikan kakatua. Tapi jika kamu peduli sama ekosistem laut, teruslah mengimbau yang lain untuk jangan makan ikan kakatua. Kalau ada yang jual ikan ini, jangan dibeli. Biarkan mereka nggak laku. Teruslah share jasa-jasa ikan ini pada laut di wilayah tropis. Bikin viral. Siapa tahu setelah viral, akan ada undang-undang atau peraturan khusus yang melarang penangkapan dan penjualan ikan cantik ini. Ikan kakatua adalah bukti dari peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jika kita tidak mengenal dan tidak memahami mereka, mungkin kita akan selalu mengira kalau mereka adalah ikan perusak terumbu karang.
Ikan yang dulunya diwaspadai ini sekarang malah disayang, karena telah terbukti mampu merestorasi terumbu karang yang rusak. Selama bertahun-tahun, ikan karang ini telah membantu kita mempertahankan kehidupan ekosistem terumbu karang. Sekarang, giliran kita membantu mereka, agar mereka tetap hidup dan tetap melakukan apa yang selama ini telah mereka lakukan. Apalagi Jakarta katanya mau tenggelam. Jika kita melestarikan ikan kakatua dan ikan karang lainnya, bukan tidak mungkin, beberapa puluh tahun kemudian, mereka akan membantu mengubah Jakarta yang telah tenggelam menjadi wisata laut yang kaya, lengkap dengan terumbu karang yang sehat. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, gudangopini.com, Novus Fusfus, sebut namaku dan temanku Bang, Radinald dan Surya teman sejati, Top Up ML di skakgaming.com, Top Up Genshin di skakgaming.com, 28 Juni, Megachan, Jenny Elway, Falas Athena, Happy Anniversary Edwin, doain nikahan gua lancar Bang, cintaku Olivier, Tesmil, Bahrudin, Aska Bismillah segera menikah, Kodet Banting Kusirandaki, Helkias Toban, Rijal Cakep, Juna sayang mama papa, Aramiayu, Kiwit, Boy Pegadaian sudah ke Kolaka, Kakak Rasid, Liam Cuy, penulisan yang bagus, Chesscore Forever Fan, Kakak Akila dan Teteh Naima, Ana dan Butar, Benazir Orvali, Alvin Vinoka, Ibram Berembot, anaknya Pak Harjo, Pamparam, Doyong KGB, Mas Nizar Sayang Nur Sri Hasanah, Gans Gami, Jurnal Astral.com, Master Egi, Rosadi Family, Putra Paradise, Arintek Lampung, Mauzina, RTPMNJ, JSN Tuban Cabim Sakti, Rivaldi, Blicit ML Anwar N Store, Baramajunun, Agatan Isaac, Pisces, Ray Sayang Icel, @KP Hitamhon, Instagram, W3, Rudi Hartoyo, Bayu Anak Soleh, MTS Miftahul Huda Bekasi, ayo sekolah di MTS Miftahul Huda, Sigit Kansa Betun Cantek, Novus Fusus, Gacung, Agoeng, Kunaralen, Uut, aku sayang dia selalu, Mas Gesit maafin aku, Bismillah pejuang garis 2 amin, tolong saya Hoyoverse, Meici, Minyau Brun-Brun, Skukus Miong, ayahnya Celosia Hobi Mancing, Yanto Delong, Ganda, HBD Putri, Happy Ending is Ours, Chesscore Forever Fan, Momo Mimo, Bersaudara, Abdullah bin Sudiono, Oke, Ashfi Alfa Fani semangat lawan penyakit, Ibon, Jenny Elway, Chandra Saleh dan Juragan Muntoys. Halo guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. Beli mainan di Muntoys. Risa Justina, aku kangen kamu. Tukang request. Washi Syamsu, Bekti 11, Abdillah, Baharudin, Ejas Official, Yus, Adi.Hadi, SDM kita minim literasi, sukanya was-was konspirasi, ngakunya bangsa hero, tapi ternyata skitso. Silakan Ansa Pramerame, Faiz Majid Bocil Toxic, dan Jay-Z Bojoku Gembong. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.